Baik, teman-teman semuanya sudah hadir bersama kita. Ini pejabat lelang kelas 2, Ibu Esi Wulan Agustin, SH MKN. Beliau lulusan dari Magister Kenotariatan tahun 2011 tadi ya Bu ya. 2011, masuk tahun 2009. Nah, nanti mungkin ya beliau bisa bercerita banyak begitu ya terkait dengan pejabat lelang kelas 2. Ini tadi saya sudah ngobrol-ngobrol ya sampai keenakan ngobrolnya jadi agak lama. Tapi memang mindset yang harus dipahami dulu ini tadi ya, setelah saya ngobrol saya juga baru dapat pencerahannya gitu ya. Satu sisi ada keuntungan, keunggulan, kelebihan ketika notaris PPAT itu menjadi pejabat lelang kelas 2, tapi juga konteksnya pejabat lelang kelas 2 itu berbeda mindsetnya sebagaimana notaris sebagai NPAK atau sebagai notaris pasar modal. Teman-teman sudah mendapatkan materinya gitu ya, dan semoga nanti di forum ini teman-teman bisa belajar banyak gitu ya. Teknisnya untuk menjadi pejabat lelang kelas 2 itu seperti apa, nah keuntungan, keunggulannya kalau notaris PPAT itu sebagai pejabat lelang kelas 2 seperti apa. Kemudian ya tadi ya mungkin terkait sampai ke risalah lelangnya, kemudian kode etik yang bisa jadi harus dipahami juga oleh pejabat lelang kelas 2. Ya nanti apapun itu gitu ya, ketika nanti teman-teman nextnya gitu ya, arahnya menjadi pejabat lelang kelas 2, nah ini silahkan ditanyakan gitu ya. Jadi kesempatan yang berharga, tadi dari tahun berapa Bu PL2-nya? 2017 gitu ya, dan tadi juga beliau menginformasikan ada alumni yang terakhir tahun 2023 juga ya yang menjadi PL2. Nah mungkin demikian yang saya harapkan, jangan ngantuk gitu ya. Ini sudah coba dihadirkan oleh Prodi terkait dengan kuliah praktisi. Nah Anda juga bisa jadi menanyakan mengenai permasalahan-permasalahan hukum apa atau problematika hukum dalam menjalankan profesi sebagai pejabat lelang kelas 2 ini. Profesi atau masuk juga ini ya, kalau notaris pejabat profesi ini. Kemarin tuh dimasukkan, sebenarnya suara saya udah gede ya Bu. Di Karena aturan puasa. terbaru tuh kami dimasukkan profesi, tapi kami menolak karena konsekuensi profesi akan sama seperti NP, notaris pasar modal. Mereka harus memberikan pemasukan kepada negara Negara. PNBP tiap Oke, tahun. oke, oke. Maka Nah kami itu memilih hanya pejabat. pejabat. Oh iya, iya, iya. Karena Ya kalau ini. sudah masuk profesi, laku nggak laku bayar. Oke, nah ini menarik gitu ya, apa bedanya profesi nanti dengan pejabat gitu ya. Nah monggo bisa dimaksimalkan termasuk yang di Zoom kemarin via Instagram itu ada juga dari mungkin mahasiswa magister, tidak hanya dari UGM yang bergabung gitu ya. Jadi silahkan nanti dimanfaatkan untuk bisa berdiskusi, bertanya lebih lanjut mengenai seluk-beluk PL2 ini. Dan semoga kedepannya ya semakin banyak alumni UGM yang kemudian menjadi PL2 dan menegakkan ketentuan aturan sebagaimana mestinya sebagai PL2. Mungkin dari saya demikian, ini mohon maaf tidak bisa membersamai sampai akhir. Sekali lagi terima kasih sudah berkenan hadir. Baik teman-teman, waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Bu Esi dan ya selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga walaupun terik siang, kan kalau di sini adem ya. Saya pernah juga ada di depan gitu ya. Pernah duduk saya paling suka duduk di sebelah situ karena di situ kayaknya view-nya enak. Walaupun kadang ada satu dosen tuh yang sukanya minta diskusi, kami duduk berdua di depan. Terima kasih atas kesediaannya untuk mengikuti, kita nyebutnya apa ya, kuliah atau apa ya, untuk kita membahas mengenai pejabat lelang kelas 2. Lama nggak jumpa sama Mas Agus, dulu saya paling sering repoti beliau, sekarang repotin lagi juga gitu ya. Sebelumnya saya seringnya kalau datang ke sini ngerepoti beliau karena saya tutor akta tanah gitu.
Jadi saya Esi Wulan Agustin, saya notaris Jogja dan PPAT Kabupaten Sleman. Dan seperti teman-teman mungkin sudah pelajari di lelang bahwa pejabat lelang kelas 2 juga cakupannya adalah provinsi gitu ya. Mungkin boleh untuk slide-nya Mas Agus. Teman-teman sudah dapat ya untuk materinya ya. Jadi sebenarnya semua kalau kami tuh enaknya adalah segala pekerjaan kami mulai dari akta, mulai dari saya menyebutnya pekerjaan lelang itu ada 3 bagian, pralelang, lelang, pasca lelang itu semua sudah diatur. Jadi tidak ada yang namanya ngide-ngide pun nggak ada gitu ya. Semua batasannya sudah jelas. Berbeda ketika saya sebagai notaris. Kalau notaris itu kan semua berdasar kehendak pihak yang datang. Mereka pengennya apa? Walaupun mungkin sama-sama perikatan jual beli, setiap klien punya style yang berbeda, punya mau yang berbeda. Ada yang maunya model pembayaran diatur secara rigid sampai denda dan sebagainya, ada kapan boleh masuk, ada juga yang tidak. Itu kalau notaris, artinya banyak kembangannya lah. Gitu ya, kita harus secara seksama memperhatikan apa mau klien. Tapi kalau PL2 itu kalau mau menyamakan, teman-teman sudah mulai belajar mengenai PPAT belum? Pejabat pembuat akte tanah. Oke, sama seperti pejabat pembuat akte tanah, intinya semua mulai dari kepala, badan, kaki, atas akta yang kita buat itu sudah ditentukan. Gitu. Oke, lanjut Mas. Jadi kalau teman-teman mau pengen jadi pejabat lelang kelas 2, lanjut lagi ini topik yang akan kita bahas gitu ya. Pejabat lelang kelas 2 tidak harus dia yang SHMKN, tetapi sarjana hukum bisa. Maka mulai bulan bersyukurnya untuk teman-teman saat ini adalah beda dengan zaman saya. Zaman saya itu masih yang tertutup gitu ya. Saya mendapatkan informasi itu dari WA ke WA, bahkan saya tuh di limit time. Saya kurang H-1 penutupan, saya baru dapat informasi dari teman saya dan langsung saya daftar. Tapi kalau saat ini, boleh lanjut Mas, itu teman-teman boleh cek selalu situs web pl2.kemenq.go.id gitu ya. Rata-rata di bulan Agustus gitu ya, Juli Agustus kalian boleh cek itu mulai bukaan PL2. Nah, sama seperti notaris, PL2 ini ada kuota. Tapi kalau sejak ada web ini semua sudah ada di sana. Mulai dari syaratnya, mulai dari surat permohonannya, kita tinggal download, enak kok. Kita tinggal download, isi-isi selesai gitu ya. Dan tahapannya juga tidak terlalu riweh, hanya ada seleksi pun itu seleksi administrasi. Jangan upayakan kalau kalian nantinya pengen mencoba jadi PL2 tidak ada yang terlewat, semua sesuai dengan apa yang di dalam web. Insya Allah kalau sudah sesuai maka seleksi administrasi lolos. Kemudian ujian itu ujian materi, waktu itu saya ke Jakarta gitu ya. Plus wawancara itu model 1 orang dihadapkan oleh 3 orang gitu. Udah habis itu selesai, kita tinggal pendidikan. Kalau enaknya yang sudah merasakan MKN, pendidikan tidak terlalu pusing karena hampir sama dasar-dasar apa yang dipelajari di dalam PL2 itu sama seperti yang teman-teman pelajari di bangku kuliah. Gitu ya. Kemudian magang sama seperti notaris dan PPAT, notaris magang harus 2 tahun, PPAT wajib magang 6 bulan di BPN, kalau kami magang 4 bulan di KPKNL. Pengangkatan pengambilan sumpah, standar gitu ya. Jadi bagi yang pengen nantinya menjadi PL2, ada yang pernah nonton acara PANS nggak? PANS Gadai. Saya soalnya kenapa tertarik lelang itu saya suka nonton. Jadi ada salah satu acara gitu ya di salah satu televisi yang mereka modelnya ada ruangan-ruangan sendiri. Di dalam ruangan-ruangan tersebut tuh ada berbagai macam barang. Dibuka sebentar, mereka suruh nawar gitu ya. Siapa yang harga tertinggi, kemudian boleh untuk ngambil seluruh isi yang ada di dalam tempat tersebut. Ada juga yang model picker, artinya mereka mencari kemana-mana, barang-barang unik gitu ya, setelah mendapat barang unik didandanin, mereka jual lewat lelang. Nah, kurang lebihnya lelang tuh mengasihkannya begitu. Dari yang harganya Rp500, kepuasan seorang pejabat lelang ya, kita bisa menjual menjadi harga Rp1.000 itu udah happy, walaupun suaranya habis. Saya pernah lelang UMKM dari jam 8 sampai jam 12 nggak stop ngomong.
gitu ya. Karena modelnya naik-naik. Walaupun naiknya cuma 5.000, 10.000, tapi happy dibandingkan kalau ada satu barang nggak ada yang nawar, kayak itu loh. Kalau orang Jawa bilang entung, aduh kok orang nosing nawar, aku harus ngomong apa lagi, saya sudah menawarkan ini tasnya bagus, karena kewajiban seorang Aufschlager gitu ya. Ketika lelang itu ada pejabat lelang kelas 2, ada Aufschlager. Aufschlager itu pemandu lelang. Cuman kebiasaan saya lebih suka nggak pakai Aufschlager. Saya pakai Aufschlager kalau saya dengan balai lelang. Balai lelang sudah nyediain. Biasanya soalnya kudu ayu mas gitu ya. Kan kalau mas-mas tertarik yang menarik, menyampaikan. Saya mungkin nggak terlalu tertarik, nggak terlalu menarik. Jadi balai lelang sudah nyewa Aufschlager sendiri kalau lelang mobil, motor, sebagainya. Tapi kalau lelang-lelang khusus, produk-produk MKM biasanya saya pejabat lelang sekaligus sebagai Aufschlager. Nah, kita wajib tuh memperkenalkan, misalkan kain nih gitu ya, kain khusus Jogja, saya menerangkan dengan gambarnya wayang, ini identik seperti ini, hingga mereka tertarik dan menawar lebih tinggi. Itu menariknya, menjadi pejabat lelang kelas 2. Jadi ada emosi yang dibakar ketika kita menawarkan sesuatu. That's lelang. Jangan pernah beranggapan seperti masyarakat kita umumnya, lelang hanyalah barang-barang eksekusi. Lelang hanyalah tanah-tanah yang sudah dipasang HT. Lelang hanyalah mobil-mobil yang wis digadekke gak iso dibayar, ditarik sama bagian finance kemudian dijual. Tidak semua gitu ya. Lelang kelas 2 atau pejabat lelang kelas 2 itu apa aja yang bisa dilelang? Segala sesuatu bisa dilelang kecuali hati yang terluka. Iya. Ya, sopo sih mau beli hati yang terluka gitu kan? Karena apapun bisa, sesi bisa, tagihan bisa gitu ya. Jadi nggak ada lah di sini, insya Allah nggak ada yang terluka, wajahnya jernih semua. Lanjut mas. Ini standar nanti bisa dipelajari, boleh dilanjutkan lagi. Ini juga bisa nanti dipelajari. Lanjut mas. Nah, ini yang saya mau sampaikan. Seperti yang tadi sudah disinggung oleh Bu Destri. Aku tuh jadi selalu orang yang datang ke saya itu selalu beranggapan, ada beberapa mungkin kakak tingkat kalian selalu bertanya, Bu, notaris yang merupakan pejabat lelang kelas 2, dianggapnya bahwa pejabat lelang kelas 2 itu sama seperti ketika notaris menjadi NPAK, notaris membuat akta koperasi, sama seperti notaris pasar modal. Jadi bajunya masih baju notaris gitu ya. Kalau saya menyampaikan notaris itu, jadi ketika Esi duduk di kantor, saya punya 3 baju. 1 baju notaris, payung hukum saya adalah UUJN, saya mempertanggungjawabkan kepada Kemenkumham gitu ya. Yang 1 saya sebagai PPAT, payung hukum saya adalah Perkaban, Undang-Undang Pokok Agraria dan sebagainya gitu ya. Pertanggungjawaban saya ke beberapa instansi, saya harus melaporkan kepada BKAD, BPN, kemudian BPN wilayah gitu ya. Kalau sekarang enak pakai sistem. Kita tuh janjinya sudah hidup di zaman yang serba enak. Termasuk PL2 nantinya enak. Teman-teman kalau nanti jadi PL2, tinggal input data, nama penjual, nama pembeli, metode penawaran naik-naik, turun-turun, tertulis, barangnya apa, kalau barang tetap bagaimana, barang bergerak gimana, nanti keluar sudah bentuk risalah lelang. Lagi dibuat. Jadi enaknya DJKN itu sangat aware, mereka sangat perhatian dengan pejabat lelang kelas 2. Gitu ya. Nah, payung kami sebagai pejabat lelang kelas 2 adalah PMK. Kami bertanggungjawabkannya kepada Kemenkyu. Jadi tolong dibedakan notaris sendiri, PPAT sendiri, pejabat lelang kelas 2 sendiri. Ya. Kalau NPAK kan dia tetap notaris. Dia selaku sebagai notaris. Notaris pasar modal dia juga notaris gitu ya. Tapi kalau pejabat lelang kelas 2 tidak. Maka tadi saya bilang bahkan teman-teman belum lulus pun dari MKN bisa daftar menjadi pejabat lelang kelas 2 gitu ya. Jadi itu dulu sebagai pegangan bahwa pejabat lelang kelas 2 adalah pejabat publik gitu ya, yang berbeda dengan notaris, berbeda dengan PPAT. Lanjut Mas Agus. Oke, ini yang saya sampaikan bahwa 2 jabatan yang berbeda karena pertanggungjawaban, payung hukum dan sebagainya juga berbeda. Persamaannya sama-sama membuat akta otentik. Lagi-lagi 1868.
aktanya sudah ditentukan. Template Mas gitu ya. Sama kayak PPAT. PPAT tidak boleh paling menambah itu adalah data gitu ya. Tapi kata-katanya plek-ketiplek seperti perkaban. 8 akta dalam PPAT itu nggak usah kita variasi dalam pasal per pasal. Pasal 1 nggak usah divariasi, pasal 2 yaudah gitu. Paling yang divariasi pasal 5. Apa itu pasal 5? Nanti kalau teman belajar. Pasal 5 itu mengenai levering biasanya. Gitu ya. Mengenai jual beli sudah selesai karena di pasal 1 mengatakan bahwasanya sejak saat ini segala keuntungan dan juga kerugian telah berpindah dari pihak ke satu kepada pihak kedua di dalam AJB, hibah sebagainya. Tapi boleh diatur gitu ya. Di dalam pasal kosong, Perkaban menyediakan ada satu pasal kosong mengenai levering atau penyerahan kunci. Karena ternyata rumah tersebut masih disewa. Sedangkan saat jual beli kondisinya sewa masih berjalan. Ada yang ingat nggak bahwa jual beli tidak memutus sewa menyewa, maka mereka punya hak. Itu boleh disebutkan di situ, maka akan diserahkan ketika sewa dari pihak ketiga telah selesai di tanggal sekian, gitu ya. Jadi bedanya begitu. Kalau PL2 lebih-lebih, nggak ada lagi yang tambah, nggak ada yang dikurangi. Kita hanya menginput barangnya apa, teman-teman sudah pegang nanti gitu ya di setelah lelangnya. Nginput penjual, pembeli, kalau ada penerima kuasa pakai kuasa, kemudian yang berubah paling caranya, bea lelang antara bea tetap dengan benda bergerak itu berbeda, sama laku atau tidak laku. Gitu ya. Karena lelang itu bisa 3 hal. Bisa laku gitu ya. Bisa TAP, sebutannya TAP itu tanpa ada penawaran. Jadi pernah saya melelang sesuatu, nggak ada yang nawar sama sekali, risalah lelang wajib dikeluarkan. Saya wajib tetap membuat minuta walau nggak laku. Itu sebutannya TAP, tanpa ada penawaran. Dan yang ketiga, manakala ada yang one prestasi. Contoh, pernah ada lelang di Jogja juga, barang BUMN gitu ya. Waktu itu saya masih magang. Jadi tahukah teman-teman barang-barang bekas, komputer yang sudah tidak terpakai di instansi dan sebagainya itu bisa dilelang gitu ya. Nah, kebetulan pakai metode e-commerce, artinya jadi kalau pakai online yang bukan konvensional, lelang itu ada 2, konvensional dengan online. Kalau online itu pakai web, nawarnya musuhnya kita sendiri, karena kita nggak tahu lawanku di sana tuh nawar berapa ya, jangan-jangan kalau aku nawar 5 juta, dia nawar 5.200.000, kita nggak bisa ngelihat penawaran mereka, karena tertutup. Tapi kalau konvensional kan kelihatan, Mas siapa? Mas Made misal nawar 5 juta, sebelahnya 5.100.000, kelihatan, musuhnya kelihatan. Tapi kalau yang lewat web nggak kelihatan. Ternyata dia merasa dia menawarnya terlalu tinggi. Nah, batas pembayaran atau pelunasan adalah 5 hari. Kalau peraturan. Ketika 5 hari dia tidak membayar gitu ya, maka akan ditulis di bagian kaki bahwa pembeli lelang one prestasi. Maka tidak keluar biaya lelang dan sebagainya itu. Jadi lelang itu kami terkadang baru berhasil membuat minuta secara utuh tuh setelah 5 hari. Kalau misalnya saya rata-rata benda tetap, saya rata-rata lelang tanah di lokasi yang saya bukan PPAT, gitu ya. Saya lelang tanah tuh daerah Bantul. Kalau pakai Sleman ya mending PPAT-nya gitu ya. Jadi nanti saya kasih tahu apa sih nikmatnya, kenapa lebih memilih pakai lelang dibandingkan jual beli biasa ketika di luar wilayah. Lanjut Mas. Kewenangan pejabat lelang kelas 2 standar. Intinya segala sesuatu benda yang itu tidak dipasang hak tanggungan, yang tidak ada gadai dan sebagainya, kemudian bukan merupakan milik BUMN yang bebas untuk dijual, maka itu boleh dilakukan lelang oleh PL2. Maka kuncinya menjadi PL2 itu, ini yang juga saya katakan, berbeda dengan notaris. Kode etik notaris kita tidak diperkenankan memperkenalkan, misalkan saya di instansi atau saya pasang karangan bunga ucapan selamat ulang tahun ke rekanan. Nggak boleh itu nulis Esi Wulan Agusti Notaris Kabupaten Sleman. Dilarang. Kode etik notaris tidak boleh. Tapi
Tapi ya, kalau PL2 itu adalah baju saya ketika saya seorang yang sangat-sangat ekspresionis bisa menyampaikan. Oh, saya pekerjaannya begini, begini, begini. Karena kami punya kewajiban untuk mengiklankan lelang. Jadi masing-masing kami pejabat lelang kelas 2 itu punya beban, kalau mau dikatakan beban, untuk menawarkan lelang ke khalayak ramai. Makanya kami diwajibkan untuk menuliskan, oh dia sebagai pejabat lelang kelas 2, oh bahwa dia akan ada namanya jual beli barang dan sebagainya. Itu boleh. Maka saya biasanya untuk ucapan-ucapan tertentu, saya menulisnya S. Wulan Agustin sebagai pejabat lelang kelas 2, not as notaris, kayak gitu. Jadi itu ya, salah satu juga yang merupakan pembeda antara notaris dan pejabat lelang kelas 2. Lanjut Mas. Nah, sistem yang ada di lelang itu, yakni pertama permohonan lelang. Maka teman-teman bisa melihat bahwa lelang kadang ada yang penjual nggak hadir. Boleh gitu ya. Manakala memang ketika permohonan, kalau yang dieksekusi kalian bayangin apakah orang yang dipasangi hak tanggungan itu kemudian orang yang memberikan hak tanggungan akan datang? Nggak mungkin. Orang nggak bisa bayar utang, dia mau dilelang itu nggak mungkin mereka akan datang. Maka diajukanlah permohonan lelang. Permohonan lelang ini bedanya pejabat lelang kelas 2 dan kelas 1. Saya itu nggak akan naik kok jadi lelang kelas 3, kelas 4, nggak ada. Karena lelang hanya ada 2 pejabat lelang. Pejabat lelang kelas 1 yakni yang dari KPKNL, pejabat lelang kelas 2 yakni yang dari swasta. Gitu ya. Kalau saya menangani seperti benda tetap atau benda bergerak, permohonan lelang wajib diajukan dulu. Mereka memohon lelang, misalkan mau di tanggal berapa, siapa yang menjadi penjual, siapa yang akan diberikan kuasa oleh pemohon lelang. Kemudian permohonan ini diajukan pada PL kelas 2, artinya kepada saya, dan diumumkan di surat kabar ini manakala misalnya benda tetap. Benda tetap apa sih? Tanah. Kalau tanah saya wajib mengiklankan. Hanya satu yang belum dituliskan, yakni syarat-syarat lelang untuk benda tetap atau tanah dan bangunan sama seperti syarat-syarat seorang PPAT mau melakukan transaksi peralihan hak. Apa itu? Dalam pasal 95 PMNA 397 seorang PPAT wajib melakukan pengecekan sertifikat. Kalau kami pejabat lelang kelas 2 sebelum saya melakukan pengumuman, saya butuh secure dulu. Oh, tanah ini bermasalah enggak? Tanah ini ada blokir enggak? Oh, tanah ini ada yang mengajukan keberatan enggak? Maka PL2 sebelum mengajukan pengumuman dia wajib mengajukan SKPT, surat keterangan pendaftaran tanah. SKPT itu kalau manual keluar selama 7 hari. Karena saya PPAT Sleman belum punya akun pejabat lelang kelas 2, maka saya biasanya mengajukan untuk SKPT secara manual. Sampai saat ini masih bisa. Gitu ya. Setelah SKPT diterima hari itu juga, oh nggak ada blokir, oh nggak ada jaminan, nggak ada agunan, aman, nggak ada sita. Saat itu juga saya bisa mengajukan pengumuman di surat kabar. Seharusnya pengumuman di surat kabar bukan kewajiban PL2. Itu adalah kewajiban penjual. Hanya rata-rata orang yang datang PL2 itu maunya all in. Itu yang saya sebut tadi. Bagian kita itu PL2 itu ada pralelang, ini yang disebut pralelang gitu ya. Kita handle pralelangnya, kita handle pengumuman surat kabarnya, itu di luar dari fee kita sebagai PL2, itu fee sendiri. Fee kita sebagai PL2 hanya mengenai akta gitu ya. Maka boleh kita melakukan segala suatu perbuatan untuk pralelang seperti tadi, SKPT, permohonan, pengumuman, sebagainya, itu kita handle, it's okay. Itu boleh narik dan itu sah, nggak salah gitu ya. Beda, kalau PPAT kan 1% itu kayaknya all in, kalau ini tidak. Kalau sudah gitu ya, di dalam pengumuman itu, kita yang paling rumit tak terangkan misalnya tentang tanah gitu ya. Di dalam pengumuman surat kabar, maka di situ wajib dicantumkan SHM-nya apa, luas apa, terletak di mana, nomor yang bisa dihubungi. Kenapa harus ada nomor yang dihubungi? Karena biasanya mereka akan cek lokasi, melihat, oh tanahnya keren nggak sih, pinggir jalan nggak sih, masuk akal nggak sih dengan harga segitu, dan wajib juga menuliskan namanya nilai limit di dalam pengumuman surat kabar. Nilai limit dituliskan, identitas tanah dituliskan, lokasi dituliskan,
kemudian tempat lelang di mana, uang jaminan berapa, disetor kemana, itu sudah harus komplit ada di dalam pengumuman surat kabar. Jangka waktu 5 hari itu, bagi yang tertarik mereka akan setor uang jaminan. Kalau PL2 setornya kemana? PL2 kami diatur bahwa kami berhak untuk membuat rekening giro rata-rata dengan penulisan nama dan jabatan. Jadi nanti boleh datang ke bank, memohon saya minta dibuatkan rekening giro atas nama ini dan penulisan sebagai PL2. Boleh, karena itu kami harus lampirkan semua. Dah, di hari H gitu ya. Di hari H pada waktu lelang tersebut, uang jaminan sudah terkumpul semua. Kalau konvensional maka bertemu antara penjual, pembeli bertemu semua dan mereka sudah melihat kondisi tanah ya. Mereka sudah melihat kondisi objek yang akan dijual. Maka dijual sebagai as is. As is itu apa sih? Kalau kalian mungkin sering melihat tentang lelang, apa adanya kayak gitu. Jadi apa adanya, bukan ada apanya gitu ya. Maka kemudian pejabat lelang kelas 2 berniat untuk membuka gitu ya, membuka adanya lelang. Jadi pakainya kayak prosesi gitu ya, beda dengan notaris PPAT. Karena ada berbagai kemungkinan kenapa harus ada jam dibuka dan jam ditutup. Kenapa? Kalau untuk yang eksekusi, teman-teman nanti bisa melihat itu paling banyak sering ada sanggahan lelang, upaya untuk menggagalkan lelang. Beda, kalau kita tuh jadi PL2 tuh nyaman-nyaman aja, jarang ada tuntutan hukum. Semoga nggak ada tuntutan hukum, sampai saat ini nggak ada tuntutan hukum. Tapi kalau PL1, lelang-lelang eksekusi memang banyak. Rata-rata upaya penggagalan lelang itu juga banyak. Dalam salah satu PMK disampaikan bahwa lelang bisa dibatalkan oleh pihak ketiga. Sebelum lelang nggak ada yang nyewa, tiba-tiba ada yang nyewa itu boleh melakukan keberatan kepada pengadilan negeri. Sedetik saja sebelum dibuka, surat keberatan dari pengadilan negeri sudah diserahkan kepada PL1 untuk lelang eksekusi, PL1 wajib untuk membatalkan lelang. Biasanya tuh PL juga udah paham, oh ini adalah intrik, tapi sayangnya itu disediakan oleh payung hukum kita. Gitu ya. Saya lanjut, kemudian peserta lelang menawar, maka tergantung pola menawar ada berapa? Naik turun, habis 500 turun 400 gitu ya. Jadi naik, maka kalau naik, pejabat lelang akan menawarkan dari harga limit. Harga limit 100 juta, maka naik 110 juta, 120 juta, 130, sampai sudah selesai penawar hanya satu orang. Itu naik. Kalau turun-turun, sudah ditentukan nih 100 juta limit. Maka pejabat lelangnya sudah beranggapan, oke, aku akan mulai dari harga 400 juta. 400 juta, nggak ada yang nawar. 390 juta, nggak ada yang nawar. Turun lagi sampai di titik siapa yang mau menawar hanya satu orang. Kalau kemudian waktu aku bilang 380 kok ada dua, saya naikkan sedikit. Hingga hanya satu penawar yang memilih. Itu kalau turun-turun. Jarang tapi naik turun-turun. Rata-rata naik-naik. Atau tertulis. Yang hadir di sini kemudian sudah disediakan amplop gitu ya dengan kertas, menulis mereka menawar berapa. Kemudian masukkan di kotak, dibuka oleh pejabat lelang, maka siapa yang paling tinggi itu yang menang. Nah, yang sekarang sering dilakukan di lelang.go.id, kalau teman-teman mau belajar, itu buka lelang.go.id, itu segala barang lelang yang dilelang oleh KPKNL se-Indonesia gitu ya, itu modelnya bisa online. Pesennya pun lewat email, uang jaminan tinggal transfer, kita dapat nomor tanda sebagai calon penawar, kita bisa nawar lewat email. Boleh uji coba kalian masuk, gitu ya, nyoba untuk nawar. Nanti aku jadi pemenang gimana Bu? Ya itu tadi jadi orang TAP, nggak usah dibayar, gitu ya. Boleh, cuman kalau bagi saya itu ilmu. Yang disampaikan lewat PMK, yang disampaikan ESI itu lewat. Tapi kalau kalian ngerasain, beda. Saya mungkin waktu itu lolos sebagai salah satu pejabat lelang kelas 2 ketika saya wawancara, karena saya pernah jadi korban.
Apa itu? Saya beli mobil dari orang yang ternyata BPKB belum diserahkan karena dia masih ada di finance, mobil dipakai buat jemput anak saya, ditarik. Gitu ya. Dari situ kemudian saya, memang seperti inikah yang namanya hukum fidusia gitu ya. Memang seperti inikah yang namanya tukang tarik-tarik kendaraan, kemudian mereka akan melelang. Dari situ saya tertarik dan itu yang menjadi dasar saya membuat semacam esai atau tulisan ketika ujian. Atau lelang-lelang di luaran yang tidak pernah ada pejabat lelang. Itu banyak. Non sewu, ada beberapa instansi yang mereka nggak pakai PL. Nah, itu tidak sah seharusnya. Itu bisa diangkat. Gitu ya. Lanjut, kemudian setelah ada pemenang, kemudian uang jaminan, lalu akan tanya, uang jaminan yang tadi disetor ke ibu, kalau untuk yang tidak laku gimana? Maka kami masih pakai m-banking, langsung kita kembalikan. Walaupun batas waktunya adalah 5 hari. 5 hari adalah batas maksimal untuk kami mengembalikan uang jaminan penawaran. Tapi daripada uang itu kemudian berbunga dan sebagainya gitu ya, biasanya kami akan langsung kembalikan lewat transfer juga. Gitu. Lalu yang menang uang jaminannya bagaimana? Uang jaminan sudah diperhitungkan sebagai harga pembelian. Tinggal ditawarkan, mau dilunaskan saat ini atau dengan jangka waktu 5 tahun pelunas, 5 tahun lama banget ya. Dalam jangka waktu 5 hari pelunasan pajak bea lelang harus sudah terbayar. Itu. Jadi seperti itu gitu ya. Semuanya itu sudah ada aturannya, kita enak lah. Oh, you nggak mau bayar ya sudah, berarti uang jaminan. Nah, mengenai orang yang sudah menang, terus dia kok one prestasi, uang jaminannya gimana Bu? Tergantung maunya penjual. Atau kadang kami sudah menyampaikan dalam pengumuman, manakala ketika dibuka, manakala sudah menang dia tidak melunasi, atau yang sudah dilaksanakan oleh KPKNL, rata-rata uang jaminannya angus. Uang jaminan itu masuk ke negara. Gitu ya. Kalau yang untuk PL1, kalau untuk yang PL2 rata-rata itu semacam kalau yang ada di masyarakat kayak DP, angus ke penjual, kayak gitu. Jadi semua tergantung akad. Tersampaikan tidak ketika awal mau membuka lelang. Kalau belum nanti masih jadi masalah, gitu ya. Jadi seperti itu. Uang jaminan karena tidak ada ketentuan khusus, kalau yang di PL1 jelas, angus. Uang jaminan untuk penawar tertinggi alias pemenang, manakala dia tidak melunasi, uang tersebut masuk ke kas negara. Tapi kalau yang di PL2 ini abu-abu, gitu ya. Ada yang kemudian dikembalikan, ibarat kata semacam TAP, dan itu wajib PL2 menuliskan di dalam kaki risalah lelang. Teman-teman sudah terima risalah lelang ya. Setelah tanda tangan itu wajib ada penulisan manakala ada TAP atau ada wan prestasi, itu dituliskan di bawahnya. Gitu. Oke, lanjut. Tadi biaya lelang, harga lelang sebagainya, biaya lelang disetor ke negara melalui berbagai persepsi. Kemudian PL2 menyerahkan hasil lelang. Nah, kalau tanah, kami menyerahkan bukan hanya salinan risalah lelang. Karena salinan risalah lelang ini paling hanya kami pakai ketika kami ke BKAD untuk validasi-validasi. Ke BKAD, kalau PPH kan sekarang pakai EPHTB, nggak perlu akte-akte. Kalau ke BPN kami hanya menyertakan namanya kutipan risalah lelang. Ada di dalam yang sudah di print yang cuma selembar. Jadi sebenarnya bukan kertas biasa. Kutipan risalah lelang itu bagian depan adalah menerangkan yang cuma selembar ya, ada tulisannya ya, kutipan risalah lelang, itu pemenang siapa, PL2 siapa, objeknya apa, harganya berapa bagian depan. Bagian belakang itu harusnya ada, kayaknya belum tertulis gitu ya, nanti coba tak WA ke Bu Destri, itu mengenai tata cara lelang. Itu ada di halaman sebaliknya. Itu belum dikirim sama staf saya tadi gitu ya. Jadi halaman pertama mengenai hasil ketika lelang, untuk apa? Untuk balik nama. Jadi yang buat balik nama itu bukan salinan risalah lelang, tapi yang untuk balik nama itu adalah kutipan risalah lelang. Gitu. Dan kutipan risalah lelang wajib di-print di kertas security. Kertas security itu ada nomornya. Jadi kalau teman-teman ada yang sudah kerja atau magang di kantor notaris belum?
Mas Renaldi, mana tuh? Oh enggak. Jadi kalau belangko PPAT dulu itu ada barcode di atasnya. Nah kutipan risalah lelang juga. Saya sebagai PL2 kalau beli kertas security itu hanya boleh 10 per 10. Dari 10, ini yang sedikit susahnya kalau PL2 tuh administrasinya banyak. Ya. Saya wajib lapor, saya punya kertas security nomor kodenya berapa. Nah kalau saya ternyata pas ngeprint salah, maka saya biasanya udah wanti-wanti. Kalau ngeprint harus uji coba di kertas dulu, pas apa enggak gitu ya, atas bawah kanan kiri gitu ya. Karena kalau hasil ngeprint kita salah, wajib dimusnahkan dan wajib dilaporkan gitu. Jadi enggak kayak misalnya kita minuta salah kemudian mau diganti gampang gitu ya, atau dikasih coretan penggantian, enggak. Kalau itu ternyata terlalu signifikan, kertas security tersebut wajib dihancurkan dan dilaporkan. Oh bahwa kertas ini tidak dipakai, itu kami ada namanya laporan bulanan gitu ya. Laporan bulanan itu kami setiap tanggal 1 dan setiap tanggal 16. Paling lambat tanggal 5 sampai tanggal 16. Kenapa? Jadi kami kalau mau lelang tuh lapor dulu nih ke superintendent. Kami melampaikan, oh rencana untuk lelang itu sudah ada. Oh tanggal sekian, itu kami sudah lapor. Makanya tadi ada jeda dulu. Ketika permohonan harus sudah disampaikan tanggal. Karena kami ketika laporan, selain laporan administrasi mengenai pemakaian kertas security, mengenai biaya lelang yang sudah dibayarkan, dan sebagainya, itu wajib dilaporkan. Tapi enaknya kami disediakan sistem, jadi tinggal input aja gitu ya. Kalau yang ngeprint tinggal print upload. Jadi enggak yang harus ngetik manual. Enaknya menjadi PL2 sistem disediakan bagus oleh Kemenkyu gitu. Oke, lanjut Mas Agus. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan risalah lelang sama. Lanjut, sama seperti ketika kita membuat minuta, ya, mau apapun, baik minuta akta notaris, ini sebenarnya juga minuta risalah lelang ya. Mau itu akta notaris, mau itu akta PPAT, perhatikan tentang poin-poin yang wajib ditulis. Nah, kami rata-rata, saya pribadi ketika praktek itu kami belum menulis jam. Jadi kan di sini ada hari, tanggal dan waktu standar. Kayak notaris kalau bacain bagian jam mesti masih kosong. Nanti nek magang belajar ngeprint bagian yang kosong tersebut. Nah itu tuh yang nggak dipelajari kuliah, gitu ya. Apalagi kalau halaman yang bagian depan ternyata belakangnya bagian tanda tangan, itu senam jantung. Nah, tapi itulah uniknya kerjaan kita. Karena kita wajib jamnya tepat, gitu ya. Kemudian nama lengkap dan tempat kedudukan pejabat lelang ini standar, semuanya bisa dipelajari. Nah, di poin 6 gitu ya. Poin 6 ini manakala tanah dan bangunan. Lagi-lagi enaknya kalau pejabat lelang kelas 2 sudah menguasai ilmu tentang notaris dan PPAT, ngerti nih. Oh, tanah tuh enggak cuman semua tanah sama. Tanah tuh ada namanya tanah sawah, ada namanya tanah pekarangan. Oh, perlakuan tanah sawah beda enggak dengan pekarangan? Beda. Artinya pembeli tanah sawah tidak bisa bebas orang yang membeli. Harus yang satu domisili, artinya satu kecamatan dengan lokasi tanah. Sama juga, misalkan kok tanah yang beli adalah PT, tanahnya ada hak milik, maka nantinya untuk menjadi milik PT, PL2 punya nih kerjaan tambahan, nurunin menjadi HGB. Jadi poin-poin ketika teman-teman itu sudah menguasai ilmu notaris dan pertanahan, itu kepake banget di PL2. Gitu ya. Jadi bagaimana menyikapi tanah, harus SKPT dulu, siapa yang berhak jadi pembeli, kemudian pajak-pajaknya bagaimana. Banyak yang sering bertanya ke saya, pajak lelang gimana Mbak? Ya standar, sama seperti pajak jual beli, sama seperti pajak hibah sebagainya. Ketika tanah tersebut laku oleh penawar tertinggi, saat itu juga jaminan diperhitungkan, saat itu juga dilunaskan, maka penjual sebelum dada wajib bayar PPh. Karena dalam jangka waktu 5 hari itu segala biaya-biaya harus sudah selesai. Apa itu? Pajak-pajak, bea lelang, jangan lupa fee kita, itu semua harus sudah selesai.
dalam waktu 5 hari. Karena itu risalah lelang itu punya batasan 6 hari. Kenapa? Karena dalam waktu 5 hari ini bisa terjadi apapun. Mulai dari yang tadi Mbak Lelo nggak mau bayar biaya lelang atau pajak hingga akhirnya dia wan prestasi, otomatis kan kita nulisnya di risalah lelang ada yang wan prestasi gitu ya. Jadi seperti itu. Kalau yang lainnya standar, kalau mengenai barang bergerak, apakah semua benda itu butuh uang jaminan? Tidak. Yang butuh uang jaminan manakala nilai transaksinya sekitar 140 juta ke atas, maka itu wajib. Gitu ya. Lalu kalau misalnya yang dijual hanya tas-tas, kain, sebagainya, rata-rata tidak perlu pakai uang jaminan. Maka nanti biasanya pengumumannya pun berbeda, tidak selalu surat kabar. Kalau hanya benda perintil-perintil gitu ya, itu cukup dengan selebaran saja sudah boleh. Tapi tetap wajib diumumkan. Kenapa? Karena asas lelang sendiri yakni jual beli yang mengandung publisitas. Wajib diumumkan, wajib disampaikan kepada khalayak sebanyak-banyaknya, fungsinya untuk ranah publiknya mencapai nilai tertinggi. Nah, nek cuman yang tahu cuman 1-2 orang ya harganya hanya seputar mereka saja gitu ya. Oke, lanjut Mas. Bagian risalah lelang identitas pembeli sama. Nah, ini kalau poin 2, kalian juga setidaknya tahu nyuplik sedikit. Kapan sih ada lembaga jasa keuangan kreditor sebagai pembeli gitu ya? Ini sebenarnya jarang. Ini biasanya kreditor sebagai pembeli itu kalau lelang-lelangnya lelang eksekusi. Apakah itu nanti ada prasyarat lain? Ada. Coba siapa ya? Belum TPA 2 ya? Nanti ada yang namanya AIDA atau agunan yang diambil alih, itu bisa 2 hal. Yang pertama, manakala dia menggunakan lelang, maka dia memakai yang disebut dengan akta dekomen. Gitu ya. Akta dekomen itu apa? Akta di mana bank sebagai kreditur, dia punya jangka waktu 1 tahun, boleh memiliki tanah, bukan memiliki, meng-HI dulu untuk objek tersebut agar bisa dijual kembali kepada khalayak ramai gitu ya. Kenapa tuh kok kemudian bank kok kesusu pengen mau mencoba untuk memiliki untuk menurunkan nilai NPL. Kalau kalian belajar perbankan, NPL non performing loan, biar nilainya lebih sedikit. Plus tidak semua orang mau walaupun harga murah kok beli tanah sing isih ono tulisan HT. Gitu ya. Mereka mesti minta, aku mau beli, nek itu sudah pengosongan rumah gitu ya. Aku jelas bisa menghuni di rumah tersebut, oke saya beli. Maka dengan akta dekomen tersebut, bank berhak meminta surat pengosongan rumah, perintah dari pengadilan negeri untuk mengosongkan rumah yang tereksekusi yang biasanya masih dihuni oleh debitur yang bandel. Gitu ya. Jadi akta dekomen itu fungsinya beberapa. 1, untuk mengurangi NPL. 2, bank menjadi berhak untuk kemudian memohon agar rumah itu dikosongkan karena akan menjadi balik nama menjadi pembeli yang dapat. Karena kalau belum pakai yang kayak gitu tuh, belum nanti keluar risalah lelang, bank nggak bisa ngapa-ngapain, mau ngosongin susah. Dan rata-rata yang pernah saya temui untuk pemain-pemain tanah, beli untuk pengosongan itu minimal biaya hanya untuk ngosongin rumah aja 100 juta. Orang cucuk dong, mereka narik golek murah malah jadinya mahal gitu ya. Jadi seperti itu. Untuk poin 2, tambahan pengetahuan ini biasanya dipakainya AIDA, kalau lelang maka pakai akta dekomen. Ada nggak cara lain Bu? Ada. Akta dekomen itu kan dipakai nek debiturnya ngeyel, debiturnya beling, wes gak iso nyaur, gak gelem lungo saka emas yang dikosongke gitu ya. Maka kalau debiturnya mau diajak kerjasama gitu ya, maka biasanya ada yang namanya penyerahan sukarela. Ingat di dalam Undang-Undang Hak Tanggungan. Betul, boleh dijual di bawah tangan ataupun lewat lelang. Nah, dijual di bawah tangan itu untuk mengamankan bank gitu ya, maka biasanya makainya akta penyerahan sukarela yang diikuti dengan kuasa menjual. Bu, bukannya AIDA tuh udah nggak boleh. Ada yang berpendapat begitu, yang nggak boleh manakala antara bank sama debitur sing tadi nggak iso ngangsur makanya PJB, salah besar. Bank sama debitur nggak ada perikatan jual beli. Bank sama debitur adanya adalah
hutang piutang. Maka karena hutang piutang, apakah boleh menjadi dihakkan kepada bank? Enggak boleh. Yang boleh si debitur merelakan, oke aku gak iso bayar, saya gak bisa membayar nilai utang yang masih tersisa sekian. Saya menyerahkan secara sukarela sebidang tanah saya beserta bangunan yang dinilai sekian. Saya pernah membuat gitu ya. Maka kalau misalnya dari penilaiannya si penjual kesepakatan itu kok penilaiannya itu melebihi dari nilai yang utang keseluruhan, bank ya wajib untuk ngasih uang susuk. Kan mereka sudah sepakat gitu ya, walaupun uang susuk nggak dikasih di depan saya, mereka tetap di luar. Setelah penyerahan sukarela, kuasa jual kepada perorangan, siapa yang mewakili bank. Dah, itu bank lebih bebas bergerak. Itu juga fungsinya untuk menurunkan NPL, karena kemudian akun si debitur tersebut dilunaskan. Nah ini di luar lelang, tapi biasanya menjadi kebingungan nggak cuma di mahasiswa, tapi sama teman-teman juga kadang gitu. Aidanya mau pakai apa nih? Gitu ya. Aida dilarang nih. Iya dilarang kalau makainya jual beli. Kalau makainya perikatan jual beli nggak boleh, dilarang oleh pengadilan negeri. Tapi makainya akta dekomen lewat lelang atau penyerahan sukarela. Kan gitu. Lanjut Mas. Kita mau tanya jawab nggak nanti? Kayaknya nanti aku bisa lama nih ngomongnya, teman ngomong. Bagian kaki risalah lelang boleh dicek bahwa di situ ada jumlah barang yang ditawarkan. Jadi modelnya kalau di akta talan nggak pernah ada bagan, di risalah lelang tuh bisa jadi ada bagan. Yang di risalah lelang benda bergerak di tempat saya yang sudah dibagi ada yang bentuk bagan nggak? Itu untuk menguraikan mengenai jumlah, harga, dan barangnya apa saja. Gitu. Kemudian yang jelas ada tanda tangan pejabat lelang dan penjual atau kuasa jual. Nah, kalau ditanya, Bu, kalau di risalah lelang materainya ada di mana? Gitu ya. Kalau saya beranggapan sebenarnya bea materai itu kan adalah pajak. Tapi lagi-lagi, oke, aku tanya dulu, risalah lelang itu akte partage atau non partage? Siapa yang jawab partage Atta? Hah? Apa? Amtelek akte. Kenapa amtelek akte? Gak apa-apa, keraguan itu sumber nanti mantep. Kenapa bukan partis akte? Ada yang mau berani ya, cungan jari. Kenapa bukan partis akte? Coba, di dalam risalah, tulisannya apa? Pada hari ini dan sebagainya, sama nggak dengan notaris? Sama gitu ya. Bagian tengah, ada nggak isi yang di situ? Penghadap menyatakan, para pihak mengatakan, gak ada. Semua yang menyatakan adalah pejabat lelang gitu ya. Dudu notaris, pejabat lelang. Bajunya beda ya. Semua yang menyatakan adalah pejabat lelang kelas 2. Yakni semacam berita acara mengenai lelang. Saya melihat, saya memimpin, saya mengerti, oh sistemnya seperti ini yang menang ini. Maka dia disebut dengan amtelek akte. Maka tanda tangan materai biasanya adalah ditandatangani oleh pejabat lelang kelas 2. Secara teknis, Bu, kok itu di bagian atas-atas ada nama Ibu? Ya, setiap halaman wajib ditandatangani penuh di bagian atas. Ya, di bagian atas itu wajib ditandatangani di dalam minuta dan kemudian di bagian halaman terakhir hanya tanda tangan di bagian nama di bagian bawah. Bedanya dengan notaris itu, nek notaris kan hanya di bagian akhir, gitu ya. Ataupun amtelek akte mengenai berita acara Eropa sebagainya hanya bagian akhir. Tapi kalau risalah lelang itu di setiap pojok kanan atas setiap halaman kecuali halaman terakhir itu ditandatangani oleh PL2. Gitu. Lanjut Mas. Ini bisa dipelajari, kemudian lagi lanjut. Kalau teman-teman dapat yang ini enggak sih? Dapat ininya enggak? PPT-nya enggak? Enggak, nanti mungkin dibagi ya. Ini saya tadi sudah sebutkan bahwa minuta itu paling lambat 6 hari. Kemudian kutipan lelang khusus untuk tanah ya. Kutipan risalah lelang yang khusus untuk tanah. Ataupun tanah dan bangunan dicetak pada kertas security. Kalau benda bergerak tidak. Benda bergerak itu karena yang namanya leveringnya kan beda ya. Benda bergerak kan cukup dengan penyerahan dari alat bukti H atau cukup penyerahan barang selesai. Maka tidak butuh kertas security.
Tapi kalau untuk tanah dan bangunan ataupun tanah saja alias objeknya benda tetap wajib pakai kertas security. Kemudian kutipan risalah lelang untuk lelang tanah atau tanah dan bangunan ditandatangani PL2 setelah pembeli menyerahkan bukti bayar BPHTB. Patokannya itu. Sudah selesai bayar BPHTB, maka si PL2 berhak atau wajib malahan menyerahkan kutipan risalah lelang. Tapi kenyataannya saya yang handle semua. Jadi berarti berapa Bu penghasilannya kok jadi PL2? Banyak kan dapet. Kita garap tuh pengumuman. Kalaupun misalnya benda yang masih bisa didandani, kita dandan dulu. Misalnya yang mau dijual itu adalah kain batik. Ngasih kita cuma kain batik. Kita ngotai aja dikasih modal. Nanti kan biar harganya lebih tinggi. Kan gitu. Kemudian waktu lelang kita dapat namanya fee sebagai pejabat lelang kelas 2 dengan nilai sesuai PMK minimal 2,5. Dan pasca lelang itu apa? Kalau benda yang bergerak sih sudah selesai gitu ya. Atau misalnya untuk pengiriman sebagainya kita handle. Karena saya terakhir yang untuk lelang dengan barang UMKM itu pembelinya tidak hanya yang datang tapi se-Indonesia lewat online pada saat hari ulang tahun lelang. Nah kalau tanah dan bangunan rata-rata mereka maunya all in, digarap ke pajak sekalian balik nama, lah kan udah double-double kan dapatnya gitu. Asiknya PL2 itu. Jadi kayak Palu Gada, apa yang lu mau tentang lelang gue ada. Lanjut Pak Mas Agus, kendala, nah ini. Bisa dilanjut lagi, kendala, tantangan ataupun strategi jadi PL2. Karena orang itu masih beranggapan lelang itu sesuatu yang negatif. Sesuatu turahane bank gitu ya. Sesuatu yang karena gak iso ngapa-ngapa, maka kita butuh namanya strategi pemasaran lelang. Contoh kayak saya tadi, kami kemudian menggandeng dari KPKNL dan juga Dinkop Jogja gitu ya, gandeng UMKM tertentu untuk kita ngadain lelang. Pertama mereka senang karena mereka karyanya dipublikasikan. Kemudian saya juga happy, saya bisa merasakan 4 jam nonstop ngomong gitu ya. Karena itu sosial, jadi saya nggak ngomong fee gitu. Cuman gitu ya, manakala ketika beberapa instansi bergabung dan biasanya kalau UMKM kami akan menawarkannya kepada perbankan. Jadi rata-rata pembelinya dari bank. Senang mereka karena laku, kecuali ada satu yang nggak laku dan saya sedih. Tapi menurut saya juga karena mungkin saya kurang dandani gitu ya, karena waktu itu adalah tas rajut apa adanya. Maka yang pertama publikasi dan sosialisasi lelang. Sosialisasi lelang tentang apa? Bahwa lelang tidak hanya mengenai hal-hal yang dianggap orang sebagai barang eksekusi. Bahwa barang yang dijual lelang itu bukan hanya barang-barang pinggiran. Banyak kok produk Jogja yang merupakan produk-produk keren gitu ya, yang sebenarnya bisa dinilai secara mahal. Ada satu, saya kebetulan adalah pengurus pusat untuk bagian agama, sekretaris PPLI atau Perhimpunan Pejabat Lelang Kelas 2, beliau yang sekarang lagi naik haji namanya Bu Citra, itu adalah pejabat lelang khusus barang antik. Ya, kalau angkatan-angkatan pertama dulu mereka soalnya jabatannya se-Indonesia. Jadi beliau tuh suka nyari setrika. Tahu nggak setrika ayam jago? Sing asli ya, yang masih berat banget, yang masih pakai areng dikipas, bariki langsung dodolan ning pasar loak di Pasar Bringharjo. Itu harganya tinggi kalau asli. Teman saya bisa ngelihat iki asli tembogo apa enggak, dia bisa ngelihat gitu ya. Jadi dia sudah dipercaya untuk para penyuka barang-barang antik, uang koin sebagainya. Jadi dia spesialisasi barang antik, namanya adalah Bu Citra. Keren dan itu bisa dipelajari ternyata. Makanya saya sering ikut ke beliau. Lukisan. Jadi misalnya gini. Nek iki Aqua, orang untuk iklan Aqua apa ya? Mic. Nek ini mic yang dipakai Esi paling ya ora laku gitu ya. Tapi coba kalau Esi ngiklaninya, aku sebagai Auslager mengatakan, mic ini dipakai Pak Jokowi zaman kemarin datang ke Jogja tanggal sekian-sekian. Berharga lebih tinggi enggak? Saya senang Jokowi loh ya. Udah deh enggak. Siapa coba tokoh yang paling digemari semuanya misalnya? Siapa? Yo Prof
Prof Maria, kula nuwun Prof gitu. Ada nih buku Prof Maria yang sudah selalu beliau bawa dan teman-teman tahu. Dan teman-teman merasa bahwa aku tuh kayaknya nek pegang itu akan lebih beruntung deh bisa belajar banyak hal dari catatan beliau. Bukan karena sebagai ini ya simbol keberuntungan, bukan. Karena catatan beliau yang banyak ada di situ. Dilelang tuh. Nek cuman buku biasa paling harga cuma 100.000. Tapi karena banyak peminatnya bisa jadi jutaan. Itulah lelang. Lelang tidak melihat dari segi ekstrinsik. Tidak hanya melihat dari benda itu secara penampakan. Tapi sejarah, kemudian nilai-nilai yang lain itu yang membuat nilai menjadi tinggi. Di Indonesia sih belum ada yang seperti kayak yang di Singapura dan sebagainya. Tapi next siapa tahu ketika teman-teman di sini sudah mulai merajai di lelang gitu ya. Penggemar barang antik bisa gitu. Lanjut Mas. Nah saat ini kalau untuk lelang yang eksekusi itu sudah dimudahkan dengan adanya web lelang.go.id. Waktu saya tanya ke PKNL, kapan nih jatahnya PL2 kami dimudahkan yang enggak hanya konven terus gitu ya, yang enggak hanya adol suara gitu. Maka itu baru mau dimasukkan dalam PMK karena PMK terbaru yang tahun 2023 itu belum masuk. Tapi rencana mengenai e-commerce, mengenai lelang sukarela direncanakan ada. Kalau itu ada, enak kita. Se-Indonesia bisa jalan, yang penting barangnya ada salah satu di sini kita bisa lelang. Kenapa? PL2 itu kan wilayahnya hanya satu ditentukan. Kalau saya Provinsi DIY, setidaknya ada penjualkah atau barangnya ada di hadapan saya. Nggak bisa yang se-Indonesia. Kalau yang PL2 masih angkatan 1, angkatan 2 termasuk Bu Citra tadi, beliau masih bisa karena SK-nya untuk se-Indonesia. Tapi kalau saya SK-nya untuk satu provinsi DIY, maka ngakalinya gitu. Jadi dengan memudahkan peserta lelang melakukan penawaran melalui internet, tidak harus hadir dan sebagainya, itu diharapkan bisa menaikkan nilai lelang. Aplikasi lelang, lelang.go.id saat ini hanya bisa dipakai oleh KPKNL, belum bisa pakai PL2. Tapi harapannya ke depan akan semakin dipermudah. Itu mungkin sekelumit dari apa itu lelang kelas 2 gitu ya. Dan kalau kita seneng model ekstrovert gitu ya, gampang kok untuk mencari pembeli lewat lelang kelas 2. Itu saja dari saya, kalau ada yang mau ditanyakan monggo silahkan, masih ada waktu. Ada nggak yang mau tanya? Ya. AIDA tentang prakteknya itu kan kalau saya baca di peraturannya itu lelang AIDA di UU Perbankan itu diaturnya kalau bank kemudian melakukan AIDA terhadap agunannya dia, maka dia itu bisa juga atau diberikan kesempatan untuk kemudian menunda pembayaran kewajiban-kewajibannya, seperti misalkan kewajiban pembayaran BPHTB selama 1 tahun sampai nanti akan ditunjuk lagi pemenang barunya. Nah, tapi kan di undang-undang baru yang atur tentang BPHTB di UU 1 2022 itu BPHTB itu sudah terhutang dan harus dilunasi pada saat pengumuman risalah lelang atau risalah lelang itu dibuat. Nah, itu prakteknya gimana Bu? Apa BPHTB itu yang dalam hal ini lelang AIDA itu harus dibayar ketika risalah lelang itu selesai dibuat, ataukah boleh 1 tahun nunggu sampai bank itu ketemu pemenang atau pembeli selanjutnya dari AIDA itu? Oke, pertanyaan bagus. Akta dekomen dilakukan untuk AIDA, kemudian karena memang di dalam ketentuan AIDA itu mereka punya waktu 1 tahun gitu ya. Nah 1 tahun itu apakah rata-rata kemudian bayar pajak? Biasanya mereka pakai komen yang 2 yang saya handle itu malah sudah punya pembeli Mas. Jadi nggak perlu nunggu setahun gitu ya. Tapi memang rata-rata tuh di hold sampai betul-betul punya pembeli, bayar-bayar selesai. Gitu ya, karena kan tetap nggak akan nggak akan bisa keluar risalah lelang. Cuman kembali kalau bank itu serius dan bank yang sudah menghapuskan NPL, ingat bahwa ketentuannya dalam waktu 5 hari itu harus sudah bayar-bayar. Tapi memang bukan BPHTB, bayarnya adalah PPH, ya. Jadi seperti saya pun yang saya lakukan untuk lelang sukarela itu bayar utama dalam waktu 5 hari adalah PPH. Bedanya, nah ini memang sih ya undang-undang BPHTB itu dari dulu terhutang itu pada saat ditandatangani akta. Contoh,
awal Januari ini, dulu PJB itu yang penting bayar PPh tok, validasi tok, selesai. PP 34 tahun 2018. Buat saya baru berani bikin PJB notaril kalau sudah validasi PPh, nek lunas. Nek enggak lunas setidaknya bayar dari uang yang sudah diterima. Itu sesuai PP 34 tahun 2016. Sekarang di tahun 2024 per tanggal 1 Januari kemarin, sebelum buat akta PJB, mbok lunas gak lunas, wajib bayar dulu PPh, BPHTB dan sudah tervalidasi. Nek enggak notaris dapat hukuman 10 juta. Enggak mau ya gitu ya. Itu ada untungnya. Pemerintah tuh pinter, dulu kan PJB itu kan sementara, belum balik nama dijual lagi. Kan sekarang enggak. Sekarang tidak boleh ada namanya PJB kemudian bisa dijual. Kalau orang sudah pakai PJB, wajib balik nama dulu baru bisa jual. Nah, bedanya dengan aktanya PPAT itu, Mas. Gitu ya. Kalau kami ataupun notaris bisa bikin PJB kalau sudah tervalidasi, baik BPHTB, PPh. Saya baru bisa verladen akta AJB, verladen akta tukar menukar hibah sebagainya kalau validasi BPHTB dan PPh sudah dipegang. Kalau masalah validasi PPh itu cuma 5 menit jadilah. Kalau kalian nanti magang, klik, 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 selesai. Karena kita punya namanya akun EPHTB. Dengan syarat notaris wajib pajaknya nggak boleh telat, KSWP-nya valid gitu ya. Maka kita bisa manfaatkan untuk memvalidasi PPh sendiri. 5 menit jadi. Yang lama BPHTB, karena BPHTB masih instansi. Kenyataannya kalau lelang tuh Mas, itu kan lelang dulu. Jadi lelang dulu, kemudian dibuatlah risalah lelang, kemudian tadi yang wajib dalam 5 hari itu adalah PPh, biaya lelang sebagainya, udah ada tuh salinan risalah lelang. Nah itu mau kapan ketika dia balik nama bebas, gitu ya. Kenyataannya seperti itu. Kenapa? Karena duluan risalah dibanding pajak. Dan BKAD udah paham, berapapun nilai di dalam salinan risalah lelang nggak pernah ada koreksi. Itulah mengapa saya untuk tanah-tanah tertentu saya makainya lelang. BPHTB nggak akan ada koreksi. Ini nggak ada yang dari BKAD ya. Kok langsung diinceng gitu. Setiap transaksi itu wajib dengan nilai pasar. Hampir jarang klien ki jujur nilai pasarnya, mesti maunya murah, yang otomatis mesti ada koreksi nilai gitu ya, alias saya terima namanya surat cinta dari BKAD atau surat kurang bayar. Tapi nek risalah lelang kagak. Risalah lelang itu berapapun nilainya yang tertera dalam risalah lolos selama dia di atas NJOP. Sama sih aturannya. Mana yang lebih tinggi antara NJOP atau nilai transaksi. Cuman kalau pemahamannya kalau PPAT sama notaris kan nilai transaksi adalah nilai pasar. Tapi kalau risalah lelang nilai transaksi adalah nilai yang tertera di dalam risalah. Kayak gitu. Jadi walaupun logis nggak sih di situ harga 300 juta gitu ya. Oh lihat NJOP di atasnya, ya udah lolos. Ya, karena dianggapnya sudah fix selesai ketika lelang. Bedanya itu, karena yang satu pasca perbuatan hukum gitu ya. Kalau yang kita sebagai PPAT dan notaris adalah sebelum perbuatan hukum. Gitu. Itu bedanya. Jadi gitu ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ini pertanyaannya sudah menyangkut tugas sebagai notaris dan juga sebagai PPAT mengenai pajak. Ada yang mau ditanyakan? Enggak, oke. Masih ada waktu 10 menit. Yang sudah didapat mengenai lelang apa saja? Semua, termasuk risalah udah bikin juga belum? Belum ya? Enggak ya? Oh belum, oke, nanti bisa dipegang itu. Paling kami pembedanya dalam, oh dari Zoom. Apa pertanyaannya ya Mas Agus? Izin mau bertanya Bu, apa suara saya kedengaran?
Saya lanjut sambil nunggu Mas Agus ya. Jadi, kalau ada yang nanya ya? Wajib lapor kepada superintenden, artinya kami wajib menyerahkan salinan risalah lelang kepada DJKN. Kalau saya berarti berkirim, jauh soalnya DJKN-nya saya Semarang. Nah, setiap salinan itu beda warna. Ya. Kayak misalnya untuk yang benda tetap warnanya kuning, benda bergerak warnanya merah gitu. Kemudian khusus untuk superintenden, walaupun di dalam undang-undang materai, kalau dalam undang materai semua salinan itu wajib pakai materai, baik salinan notaris, salinan PPAT itu kan wajib pakai materai. Tapi kalau salinan risalah lelang yang kami kirim sebagai pelaporan itu tidak wajib pakai materai. Yang wajib pakai materai hanya yang ketika diserahkan kepada pembeli. Itu. Jadi kita membuatnya salinan ada 2 sebagai pejabat lelang, 1 untuk pembeli, 1 untuk pelaporan. Pelaporan setiap pejabat lelang kelas 2 wajib melaporkan kepada DJKN. Dikirim sesegera mungkin. Kayaknya selama-lamanya 30 apa ya, tapi wajib untuk segera dikirim. Gitu. Itu saja mungkin. Via chat. Aduh ini udah usia nih jadi harus begini nih. Oke. Saya pernah membaca risalah lelang. Apakah dalam risalah lelang ada ketentuan terkait penulisan tanggal? Karena dalam akta notaris ada ketentuan penulisan tanggal itu penulisan angka terlebih dahulu diikuti dengan huruf dan dalam akta PPAT angka kemudian langsung huruf. Apa dalam akta risalah juga ada ketentuan terkait penulisan tanggal? Oke. Kalau ini tuh kayak mana telur mana ayam ya. Kalau yang di notaris tuh punya style masing-masing. Yang penting harus ada angka, ada huruf. Ada juga yang huruf dulu, kemudian angka, ada yang angka dulu baru huruf. Tapi kalau PPAT beda lagi. PPAT itu bahkan penulisannya bulan ya pakai bulan langsung. Tanggal, bulan, kemudian tahun. Intinya tidak merubah seperti perkaban gitu ya. Jadi penulisannya jelas berbeda. Penulisan dalam akta PPAT tidak seperti penulisan tanggal, jam sebagainya seperti dalam akta notaris. Nah, kalau penulisan di dalam risalah lelang itu sebenarnya ada di dalam slide PPAT disebutkan itu ada dalam PMK. Yakni angka dan huruf. Nanti boleh dicek di PMK terbaru tahun 2023, PMK 222 tahun 2023, di situ ada tentang bagian-bagian risalah lelang, termasuk kepala akta, mungkin boleh slide bagian kepala lelang. Kalau enggak nanti PPT di-share juga lewat Zoom, betul nggak Mas? Oke, nanti saya minta untuk di-share, di situ ada mengenai ketentuan-ketentuan ada di bagian kepala lelang, di situ bagaimana sih penulisan mengenai tanggal dan jam. Hanya memang itu lebih ke yang penting patuhi seperti PMK, kerjakan lolos. Kalau PPAT tidak, PPAT itu hanya masalah tanggal gitu ya, tanggal sesuai huruf, kemudian bulannya pakai bulan, beda sama notaris. Kalau saya memang ngeplek ketiplek seperti perkaban. Jadi kalau nanti kalian menjadi pertama PPAT, bukan kopas dari PPAT lain kalau saya menyarankan. Kopaslah dari perkaban, enggak akan salah. Karena emang itu yang dikeluarkan oleh kementerian gitu ya. Kalau kopas dari orang lain tuh kan siapa tahu pas kopas ada yang salah gitu ya. Tapi tinggal ambil saja di perkaban nomor 8. Dah, itu sudah termasuk berapa ukuran hurufnya. Kalau di PPAT itu kan diukur. Berapa ukuran bagian bawah, tidak semua BPN sih ya. Berapa ukuran bagian bawah, samping, atas, hurufnya berapa, itu ditentukan. Kalau ini memang di dalam PMK 122 tahun 2023 pasal 96 hanya ditulis mengenai huruf dan angka. Gak ada mana duluan gitu ya. Hampir sama seperti notaris, tapi kalau PPAT benten, beda. Bulan itu ditulis dengan huruf. Yang ditulis dengan angka adalah yang angka. Angka 12 itu ditulis dengan angka. Itu
Ada pertanyaan dari Zoom lagi, mboten Mas Agus? Oke, silakan. Maaf Bu, saya izin bertanya, yang termuat dalam pasal 1 ayat 11 PMK 122 2023 itu kan ada regulasi mengenai legalitas formal subjek dan objek lelang yang itu nanti harus dipenuhi sehingga meyakinkan pejabat lelang berhak melelang objek tersebut. Nah, untuk keyakinan itu sejauh apa ya Bu? Umpama nanti ada itikat buruk dari penjual, tanggung jawab pejabat lelang itu nanti seperti apa? Terima kasih. Kalau mengenai benda tetap itu sama seperti ketika jabatan kita sebagai PPAT, gitu ya, mengenai legalitas subjek. Oh, yang datang ke kita, ini yang namanya tertera di dalam sertifikat enggak sih, gitu ya. Kalau yang datang anaknya ya enggak boleh, tetap pemohon yang datang menghadap kepada pejabat lelang kelas 2 adalah nama yang tertera di dalam sertifikat. Cek juga, ini sama, kalau teman-teman tuh jadi pejabat lelang sudah punya ilmu PPAT itu enak. Oh, tanahnya dimilikinya kapan? Oh, tanahnya dimilikinya sesudah menikah. Maka wajib dia bawa tuh istri. KTP suami istri harus ada. Tapi dia bilang, Bu, uang ini dapatnya sebelum waktu saya masih perjaka kok. Cek. Oh, AJB-nya tanggal berapa di dalam SHM? Cocokkan dengan buku nikah. Oke, nggak perlu istri. Kayak gitu. Jadi itu mengenai legalitas subjek. Mengenai objek pun sama. Kalau masalah asli ndak asli, saya tuh juga korban aspal pernah, Mbak. KTP saya pernah jadi korban KTP palsu. Sekarang tuh siapa sih orang yang menipu nggak pinter gitu ya. Udah saya bacain akte, saya sebagai notaris waktu itu. Udah tak balik, dia udah pinter, dia bisa menyebutin tanggal lahir dan sebagainya. Ternyata punya usut, kreditnya macet, orang yang datang ke saya itu bukan suami sebenarnya, gitu ya. Ternyata dia memalsu, KTP-nya bagian kepala diganti. Nah itu tingkat canggih. KTP yang saya pegang ya KTP keras gitu. Cuman kan saya waktu itu nggak punya alat deteksi gitu ya. Itu sertifikat palsu saya juga pernah. Saya sudah ragu, ini sertifikatnya kok kayaknya beda ya. Walaupun penampakan tua. Titipan. Nek titipan ini marah deg-degan tuh ya gini-gini gitu ya. Setelah masuk ke, saya uji coba, oke tak masukin palsu. Palsu itu validasi surat ukur. Kok keluar? Oke, berarti itu hanya firasatku yang ternyata terlalu hati-hati. Selang berapa hari kemudian saya dipanggil, ternyata itu palsu. Gitu ya. Jadi taunya palsu karena tidak ada hologram. Ternyata di sertifikat itu ada hologram. Hologram Garuda. Nah di sertifikat yang saya ajukan itu nggak ada hologram. Itu saya udah bayar SPS, artinya sudah banyak loket terlewati. Nah apakah pejabat lelang bertanggung jawab ataupun saya yang menghandle pekerjaan PPAT saya bertanggung jawab? Saya bertanggung jawab atas kebenaran dokumen yang diserahkan ke kita. Makanya nanti ketika mungkin kalian pas sempat magang di notaris PPAT, mesti ada pernyataan tentang melepaskan tanggung jawab mengenai kebenaran dokumen. Jadi intinya mereka yang menyatakan sendiri, dokumen ini benar, dokumen ini sah, melepaskan tanggung jawab khusus mengenai dokumen tersebut dari PPAT ataupun notaris. Itu ada yang sampai membuat seperti itu. Saking banyaknya penipu di luar, saking banyaknya orang pinter, karena itulah BPN mulai menerbitkan namanya sertifikat elektronik. Ya, di Jogja per 31 Mei serentak sertifikat elektronik, mencoba meminimalisir pemalsuan. KTP walaupun sudah elektronik pun ya masih ada. Pejabat lelang kelas 2 bertanggung jawab enggak? Tidak, selama dia sudah berhati-hati ngecek cocok enggak, sesuai dengan foto tidak dan sebagainya. Soalnya alat jempol itu masih mahal ya Mbak, 8 juta. Yang untuk tahu nih, benar enggak sih identitas Esi Wulan Agustin dengan cap jempolnya gitu ya. Jadi tidak sampai yang kita harus cek kelurahan dan sebagainya, tidak. Berdasar dokumen-dokumen yang ada. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Itu menjawab juga termasuk tugas notaris PPAT atas kebenaran dokumen. Ada yang mau ditanyakan? Jika tidak ada, sudah pukul 14.30, ini kayak orang kerja namanya tenggo. Udah tenggo gitu. Jadi
segala sesuatu yang bisa didapat ilmunya mengenai lelang, dan harapan saya adik-adik di sini besok ya, amati tuh di bulan Juli Agustus di web Kemenq. Ada nggak lowongan? Terakhir kakak alumni kalian tuh 2023 diangkat gitu. Saya 2017 perpanjangan di 2022. Oke, kalau notaris sama PPAT pensiun di usia tertentu ya, 65. Kalau kami tidak, pejabat lelang kelas 2 hanya 5 tahun. Hah? Nah itu belum tahu ya. SK kami hanya 5 tahun. Setelah 5 tahun, sebelum 5 tahun, 6 bulan sebelumnya kami wajib perpanjang. Menuju perpanjang itu ada syarat. Oke, jadi syaratnya kayak saya, besok nih kalau saya mau perpanjang lagi, minimal 20 risalah lelang. Itu wajib sudah dilakukan. Jadi gitu, karena kalau notaris PPAT hidupnya nggak dengan target. Hidupnya target kehidupan kalau notaris PPAT ya. Tapi kalau PL2 itu ada target dari DJKN. Dia boleh perpanjang nantinya manakala memenuhi minimum risalah lelang yang dilakukan. Itu saja dari saya, banyak salahnya mohon maaf, yang bisa diambil hikmahnya semua berkah dari Allah. Kalaupun ada yang mau ditanyakan di luar itu, nanti di bagian akhir PPT ada nomor WA saya, boleh ditanyakan langsung kepada saya. Terima kasih atas perhatian semuanya. Mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.